Ahlan wa sahlan teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nabila Assegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema pembelajaran keterampilan menulis atau Maharoh Kitabah. Pada mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat dari Maharoh Al-Kitabah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menulis mengandung beberapa pengertian, yaitu membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan. Nah, pembelajaran menulis dimulai dari tahapan mengubah bunyi ujaran menjadi simbol grafis. Dilanjutkan dengan menulis unit-unit yang memiliki makna berupa kata ataupun kalimat. Proses ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab dinamakan proses mengeja atau al-hija dan khot. Dengan demikian, pada tahapan ini, proses pembelajaran menulis berkaitan dengan aspek psikomotorik yang bersifat mekanistik. Nah, tahap kedua dari kegiatan menulis mengarah pada penyusunan kalimat sederhana dalam konteks yang tepat, seperti menyusun kalimat sederhana, menulis jawaban latihan, membuat percakapan sederhana, dan lain sebagainya. Kegiatan tahap ini dinamakan menulis sederhana atau insya muwajjah, yang menjadi aspek pertama dalam keterampilan menulis. Tahap selanjutnya adalah kegiatan menulis yang sesungguhnya, yaitu menulis dalam arti menuangkan suatu gagasan. Nah, pada tahap ini, pembelajaran menulis mengarah pada penuangan gagasan, perasaan, dan pikiran dalam susunan bahasa yang baik dan benar dengan menggunakan kosakata dan pola kalimat yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis dalam arti yang lebih luas adalah kegiatan terstruktur dan disengaja yang dilakukan oleh seseorang untuk menuangkan suatu pikiran dan perasaannya, sehingga tulisannya tersebut dapat menunjukkan sudut pandang, dan dari tulisannya itu, orang dapat menilai karakter penulisnya. Pembahasan poin kedua yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran Maharoh Al-Kitabah. Secara umum, pembelajaran Maharoh Al-Kitabah bertujuan untuk: pertama, menyalin bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Kedua, untuk bercerita secara tertulis melalui pesan yang terdapat dalam teks. Kemudian ketiga, untuk mengungkapkan gagasan secara tertulis. Dan yang terakhir, agar siswa dapat berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab, terutama untuk kebutuhan yang nyata dalam kehidupan. Adapun dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, tujuan pembelajaran Maharoh Al-Kitabah ialah yang pertama, siswa dapat menulis huruf Arab dan mengetahui hubungan antara bentuk huruf dan pengucapannya. Kedua, siswa terampil menulis huruf Arab dengan jelas dan benar. Ketiga, siswa terampil menulis dengan salah satu jenis khot nas atau riq'ah. Keempat, siswa terampil menulis Arab dari arah kanan ke arah kiri. Kemudian yang terakhir, siswa mengetahui tanda baca, baik simbol ataupun fungsinya. Ketiga yaitu mengenai media dalam pembelajaran Maharoh Al-Kitabah. Adapun media yang digunakan untuk pembelajaran Maharoh Al-Kitabah diantaranya ialah yang pertama, papan mahir bahasa Arab. Nah, apa sih papan mahir bahasa Arab itu? Papan mahir bahasa Arab adalah papan peraga edukatif yang merupakan terjemahan dari papan logiko. Papan mahir bahasa Arab ini memiliki bentuk yang khas dan unik dibandingkan dengan papan lainnya. Apa sih keunikan dalam papan mahir bahasa Arab ini? Keunikan papan mahir bahasa Arab ini memiliki celah yang dapat diselipi lembar-lembar soal. Pada sisi bawah dan sisi kanan papan terdapat lintasan untuk menggeser keping-keping bulat yang memiliki warna-warna yang bermacam-macam yang tertempel dan berfungsi untuk menjawab soal yang terkait dengan gambar. Cara menggunakannya sangat mudah, sehingga membuat anak-anak ataupun siswa senang bermain sambil memikirkan jawaban dari berbagai pertanyaan dalam permainan edukatif ini. Kemudian media yang kedua yaitu teka-teki silang. Dalam penerapannya pada pembelajaran bahasa Arab,
Khususnya pada Maharah Alkitabah, teka-teki silang ini bertujuan untuk melatih siswa menulis huruf Arab secara lepas dan melatih penguasaan kosakata atau mufradat siswa. Kemudian media yang ketiga yaitu komik. Nah, komik ini merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, media komik dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif. Penerapan dalam Maharah Alkitabah yaitu guru membuat beberapa figur komik dan di dalam balon dialog tersebut ditulis beberapa percakapan sehari-hari, kalimat sapaan, kalimat ungkapan, dan beberapa percakapan-percakapan bahasa Arab. Kemudian media yang keempat yaitu video klip. Nah, pembelajaran menulis didahului pemutaran video klip, yaitu sebuah pembelajaran menulis yang dilakukan siswa setelah menyaksikan pemutaran video klip. Nah, pada proses pembelajarannya, guru meminta siswa untuk mengungkapkan imajinasi dan pikirannya mengenai video klip yang sudah diputar ke dalam bentuk tulisan. Kemudian media yang kelima yaitu poster. Poster ini merupakan sebuah gambar yang memiliki warna yang menarik, kemudian bertujuan untuk membantu daya nalar siswa dalam menjelaskan apa yang dilihatnya, kemudian dituliskan menjadi kalimat-kalimat berbahasa Arab. Dan media yang terakhir yaitu kaset rekaman. Sama halnya dengan imla, cara yang diterapkan pada media kaset rekaman ialah guru memperdengarkan rekaman berbahasa Arab, baik dari penutur asli maupun dari rekaman suara guru. Kemudian siswa diminta untuk menulis ulang kalimat-kalimat yang telah didengarkannya melalui rekaman tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teknik pembelajaran Maharah Alkitabah. Dalam pembelajaran Maharah Alkitabah, terdapat beberapa teknik yang harus dikuasai oleh guru. Teknik pengajaran keterampilan menulis ialah yang pertama yaitu imla. Imla memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam membentuk dan mengembangkan kemampuan dan kemahiran berbahasa. Kemampuan dan kemahiran imla itulah asas awal yang harus dimiliki oleh setiap siswa sebagai bekal untuk mampu mengungkapkan isi hati dan pikirannya ke dalam rupa tulisan. Nah, imla ini terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama ada imla manqul atau menyalin. Tujuan dari imla manqul yaitu menulis melalui imla manqul ini agar siswa mampu menulis huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ada imla manzur. Nah, imla manzur ini siswa diminta menyiapkan sebuah teks bacaan untuk diimlakan. Kemudian siswa membaca teks tersebut di rumah masing-masing dan pada hari berikutnya di kelas, guru ini menuliskan teks tersebut di papan tulis dan mendiskusikannya bersama siswa. Kemudian menanyakan kata-kata yang dirasa sulit oleh siswa dan guru pun menjelaskan kata tersebut dan cara penulisannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada imla ikhtibari. Imla ikhtibari ini melatih siswa agar terampil dalam 3 hal, yaitu kemampuan menyimak dan mengikuti alur pembicaraan, kemudian kemampuan mengingat yang didengar, dan yang ketiga yaitu kemampuan menuliskan apa yang didengarkannya. Dan teknik yang kedua yaitu khot atau kaligrafi. Khot atau kaligrafi disebut juga tahsin al-khot atau membaguskan tulisan. Ialah kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika. Maka tujuan pembelajaran khot adalah agar para siswa terampil menulis huruf-huruf dan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar, dan juga membuat tulisan itu menjadi lebih indah. Penjelasan terakhir yaitu mengenai evaluasi. Untuk menilai kemampuan siswa dalam keterampilan menulis atau Maharah Alkitabah, kita harus mengacu pada keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa dalam keterampilan ini. Menulis jenis pertama diarahkan pada kemampuan siswa pada kelancaran menulis, kejelasan tulisan, keakuratan tulisan sesuai dengan kaidah imla dan jenis khot, kerapihan tulisan, dan penggunaan tanda baca. Sedangkan
Menulis jenis kedua diarahkan pada kemampuan siswa untuk menuangkan sebuah gagasan. Mungkin dicukupkan untuk presentasi materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Syukron ala husni ihtimamikum. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.